Porto Venere adalah kota Italia yang berpenduduk 3.291 jiwa yang berada di Provinsi La Spezia di Liguria. Pada tahun 1997, Porto Venere bersama dengan Pulau Palmaria, Tino Tineto, dan Cinque Terre termasuk di dalam situs warisan dunia UNESCO. Allora, siamo arrivati a Porto Venere, c'è un comodo servizio, una navetta che ci porterà nel paese vecchio, abbiamo parcheggiato in alto e ora scendiamo e poi dopo torneremo per evitare troppo traffico per i turisti viene fatto questo servizio. Ciao. Oke, kami akan ke Porto Venere, jadi kami parkir di atas karena nggak boleh mobil ke sentral. Jadi kita gunakan bus untuk pergi ke sana. Oke? Yuk, ikuti kami terus. Ciao, ciao, ciao. Porto Venere adalah sebuah desa kecil yang berada di Provinsi La Spezia di Liguria, yang berbatasan dengan Tuscany, yang terletak di Teluk Penyair, yang paling terkenal, di mana kota nelayan ini sangat mempesona dan merupakan bagian dari Taman Nasional Cinque Terre sebagai situs warisan dunia UNESCO. Nanti kita akan memperhatikan kota ini dengan warna-warnanya yang indah, gereja-gereja kuno, kastil tua, juga pulau-pulau dan laut yang jernih yang seperti mutiara Italia. Kalau kita mengunjungi Porto Venere, ingat, kalian pasti akan terpesona dan terhipnotis oleh tamasya wisata menggunakan perahu, atau bahkan kita hanya berjalan-jalan di sepanjang kota tua, dan gua-gua yang kita lihat dari atas nanti sangat fantastik. Selamat mengikuti! Halo, kami sekarang di Porto Venere. Cantik ya? Ikuti terus video kami. Wah, ya. Siamo arrivati a Porto Venere, inizieremo il giro della città ligure, della città spezzina. Qua dal borgo andremo fino alla chiesetta piano piano perché è abbastanza lontana e vedremo tutto il golfo della Spezia. Ciao! Ciao! Porta del Borgo atau kita sebut juga pintu masuk ke pusat bersejarah Porto Venere, yang jalan utamanya kita sebut Cappelli ini, terdapat banyak toko-toko dan restoran. Kalau kalian perhatikan, ini semua dibangun pada tahun 1113. Sedangkan menara yang berada di dekat bangunan ini dibangun pada tahun 1161. Bangunan kuno ini dibangun bersama dengan rumah-rumah tua yang berada di jalan-jalan sempit ini di kota Porto Venere. Gimana menurut kalian? Jadi kota ini sudah hampir 1000 tahun. Wow, luar biasa ya tempatnya. Indah. Ini adalah tangga, ada 2 tangga, yaitu Primo e del Secondo Capitolo. Jadi ini tangga berkubah yang merupakan ciri khas peninggalan pada zaman kuno. Kalau zaman dulu ini merupakan akses ke tebinya untuk mengelilingi rumah-rumah yang pada masa itu merupakan benteng. Kalau sekarang sudah rumah-rumah penduduk yang mengarah ke Calata. Calata itu adalah tempat wisata dan pelayanan pada saat ini.
pada zaman dahulu tentu saja untuk memantau musuh yang datang. Begitu kira-kira. Facciamo il Questo è pesto originale, che si è fatto stamattina, come anche adesso stiamo facendo continuamente. Okay, I try. Ecco. Poi facciamo la pasta al pesto, guarda lì dentro, nei bicchieri. Can you open it? Possiamo mangiare qua dopo? Certo. Gereja San Pietro adalah bangunan keagamaan Katolik yang terletak di kota madya Porto Venere di Calatadoria di Provinsi La Spezia. Ini adalah gereja peninggalan tertua di Teluk dan merupakan salah satu tempat wisata paling terkenal di tempat ini. Grotta di Lord Byron adalah gua Byron yang memiliki kedalaman 20 meter di antara dinding kastil dan gereja San Pietro di Porto Venere. Di dinding perairan ini terdapat banyak spesies laut yang menjadi surga bagi para perenang dan ahli biologi kelautan untuk mengadakan pertemuan di sini. Castello Doria Porto Venere merupakan kastil indah yang terletak di bukit berbatu ini, dibangun pada abad 12 sampai 14. Tanggal pastinya pembangunan ini tidak ditemukan. Kastil ini milik keluarga Doria yang memainkan peran penting dalam kehidupan Republik Genova. Sekarang ini adalah salah satu bagian penting di Porto Venere. Halo, kita sekarang di Porto Venere, salah satu kota yang menurut pendapat saya indah di banyak kota di Italia. Nah, ikuti terus video kami ya. Abbiamo alle spalle la baia di Byron, siamo a Porto Venere, come vedete c'è una giornata stupenda. Adesso gireremo qua per Porto Venere, vi faremo vedere tutti gli angoli caratteristici di questa piccola cittadina ligure. Ciao! Ciao. La baia di Byron alle nostre spalle, la baia dedicata al poeta inglese qua a Porto Venere. Dinamakan Gua Byron karena Lord Byron pada masa lalu menemukan inspirasinya menulis puisi-puisi dan syairnya di sini, di tempat ini. Lalu menurut rumor yang beredar bahwa dia juga sering berlindung di tempat ini di dalam gua, dan mulai dari situ dia selalu berenang sejauh 8 km untuk menjumpai temannya yang bernama Sally. Byron merupakan seorang perenang yang hebat. Semua orang mengingat prestasinya di Dardanelles. Itu dilakukan sebagai penghormatan kepada Leandro yang menyeberangi lautan setiap malam hanya untuk menjumpai Hera yang dicintainya. Oleh karena itu, Gua Byron ini lahir.
Kalau kalian perhatikan ini ada lempengan batu putih ya. Sengaja diletakkan untuk mengenang seniman Inggris yang mendapat inspirasi dari tempat ini, yaitu Porto Venere, untuk karya sastranya. Selamat pagi. Stay there, carabinieri. Kalau kalian lihat juga, Gereja San Pietro ini merupakan bangunan yang indah dengan menara tembok kunonya. Gereja ini didirikan sekitar tahun 1198.
Pada zaman Romawi yang kemudian pada masa Bizantium, ada desa yang sangat kuno di sini, yaitu yang berdiri di atas Piazzale Spallanzani, yang saat ini tetap merupakan sebuah desa, tapi hampir sepenuhnya menghilang ya. Beberapa temuan terakhir pada zaman Romawi yaitu adanya tangki air yang berada di gereja San Pietro yang bisa kalian lihat di sini. Ada beberapa dinding yang masih ditemukan di tempat ini ya. Kalau kalian perhatikan ini ya. Di kapel gereja ini merupakan awal masuk gereja gotik San Pietro. Il Santuario della Madonna Bianca merupakan santuari Madonna yang berada di wilayah gereja San Lorenzo. Dibangun pada tahun 1130 oleh orang Genoa, yang di dalamnya terdapat beberapa karya seperti batang pohon yang digunakan untuk mengangkut peninggalan dari Lebanon, dan juga lukisan White Madonna sebagai pelindung kota. Porto Venere merupakan sebuah desa nelayan yang sederhana ya. Pada pertengahan abad ke-6, Porto Venere berubah menjadi pangkalan angkatan laut armada Bizantium. Desa Porto Venere kemudian diserang dan dihancurkan pada tahun 643 oleh Rotari, Raja Lombardia. Jadi menaklukkan Liguria dan mengelola wilayah ini menjadi pelabuhan dan angkatan laut. Luar biasa ya.
La Palazzata Amare merupakan kawasan pejalan kaki yang membentang di sepanjang pelabuhan Porto Venere, yang merupakan satu-satunya kawasan pejalan kaki di kota yang dipenuhi dengan bar dan restoran tempat kita dapat mencicipi produk lokal yang khas. Kita melihat kumpulan rumah yang warna-warni menghadap ke tepi laut. Ini disebut juga La Palazzata, salah satu pemandangan Porto Venere yang paling indah. Halo, akhirnya kita harus pulang ya dari Porto Venere. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao ciao. Abbiamo finito adesso il nostro giretto a Porto Venere. Siamo sotto un bellissimo sole e un bellissimo panorama. Abbiamo visto anche gli sposi. Vi salutiamo da qua, salutiamo tutto l'Indonesia e tutti i nostri amici e il nostro follower. Ciao! Ciao!